Welcome to my channel, Lesson Ekonomi. Please subscribe, like, comment, and share. Di video kali ini, saya akan membahas tentang struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Pastikan Anda menontonnya sampai selesai, dan jangan lupa di subscribe. Pokok bahasan dalam video kali ini ada beberapa hal. Yang pertama, struktur lapangan kerja utama. Yang kedua adalah status pekerjaan utama. Yang ketiga adalah jumlah jam kerja. Dan yang terakhir adalah transformasi struktural ekonomi Indonesia. Struktur lapangan kerja utama di Indonesia terdapat 17 sektor. Yang pertama ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Yang ketiga ada industri pengolahan. Yang keempat ada pengadaan listrik dan gas. Yang kelima ada pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang keenam ada konstruksi. Yang ketujuh ada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Yang kedelapan ada transportasi dan pergudangan. Yang kesembilan ada penyediaan akomodasi dan makanan dan minum. Yang ke-10 ada informasi dan komunikasi. Yang ke-11 ada jasa keuangan dan asuransi. Yang ke-12 ada real estate. Yang ke-13 ada jasa perusahaan. Yang ke-14 ada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Yang ke-15 ada jasa pendidikan. Yang ke-16 ada jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dan yang ke-17 adalah jasa lainnya. Struktur lapangan kerja utama Indonesia ini menurut versi BPS pada tahun 2022, di mana di dalam buku yang saya bagikan Nur Ferianto itu hanya terdapat 9 struktur lapangan kerja utama, sehingga kita mengacu pada data ataupun perbaruan dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Yang selanjutnya, apabila kita melihat terdapat persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama, di mana struktur ketenagakerjaan yang ada di Indonesia didominasi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, di mana sebanyak 29,96% dari 100% itu merupakan penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan persentase yang paling kecil ada di pengadaan listrik dan gas ataupun electricity dan gas, di mana hanya sebesar 0,23%. Sedangkan untuk kedua terbesar ada di perdagangan besar dan eceran sebanyak 19,03. Yang ketiga adalah industri pengolahan 13,77. Yang keempat ada penyediaan akomodasi dan makan dan minum ada di angka 7,11%. Konstruksi ada di 6,04%. Jasa pendidikan ada di 4,89%. Jasa lainnya ada di 4,34%. Transportasi dan pergudangan ada di 4,21% dan seterusnya. Hal ini menandakan bahwa penduduk di Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Terlebih kemarin ada yang namanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak industri itu dia mengurangi tenaga kerjanya, sehingga tenaga kerja yang ada di kota dia pindah ke desa dan menjadi seorang petani yang menambah jumlah penduduk yang bekerja di sektor itu. Kemudian kita akan bahas yang selanjutnya, yaitu tentang status pekerjaan utama. Status pekerjaan utama diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam unit usaha atau kegiatan dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dalam pekerja menurut Sakernas 2008 adalah buruh atau pekerja, karyawati, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di non-pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, status pekerjaan utama Indonesia terdiri dari 7 kategori. Yang pertama adalah berusaha sendiri,
Yang kedua adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tak dibayar. Yang ketiga adalah berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar. Yang keempat ada buruh ataupun karyawan ataupun pegawai. Yang selanjutnya ada pekerja bebas di pertanian. Yang selanjutnya ada majikan. Kemudian pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga atau tak dibayar. Untuk yang pertama, orang dikatakan berusaha sendiri apabila dia mempunyai usaha seperti wira swasta ataupun wira usaha yang dia bertanggung jawab penuh atas usaha yang dia lakukan. Yang kedua adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tak dibayar. Diartikan sebagai seorang pengusaha, kemudian dia dibantu oleh buruh tidak tetap, statusnya tidak tetap atau buruh tak dibayar, misalkan dibantu oleh anggota keluarganya. Yang selanjutnya adalah berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar. Seperti yang kita ketahui, ketika ada orang yang bekerja di suatu usaha, kemudian dia dibayar, masuk ke kategori yang ketiga ini. Yang keempat ada buruh, karyawan, ataupun pegawai. Sudah jelas, status pekerjaan utama seorang buruh, dia bekerja dalam satu instansi ataupun karyawan, ataupun pegawai. Pegawai negeri sipil masuk ke kategori yang keempat ini. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ada pekerja bebas di pertanian. Jadi dia tidak mempunyai gaji karena dia bekerja di sektor pertanian. Dia mengandalkan pendapatannya dari hasil pertanian. Kemudian ada majikan. Majikan adalah seorang yang mempunyai tenaga kerja dan dibayar. Kemudian yang selanjutnya ada pekerja bebas di non pertanian. Seperti halnya freelance, pekerja bebas, baik itu dia jasa desain, jasa fotografi dan lain sebagainya, asalkan dia di sektor non pertanian. Kemudian pekerja keluarga tak dibayar. Nah, ini ada kaitannya di yang kedua. Misalkan pekerja keluarga atau tak dibayar ini adalah seorang yang bekerja di usaha keluarganya dan dia tidak mendapatkan pembayaran secara tetap, bahkan justru tidak dibayar. Misalkan ada seorang ibu rumah tangga, dia membantu usaha suaminya dan lain sebagainya. Kemudian apabila kita merujuk pada sebuah data yang disajikan oleh BPS bahwa status pekerjaan utama di Indonesia per Februari tahun 2022 didominasi oleh status buruh ataupun karyawan dan ataupun pegawai sebanyak 37,02%. Kemudian berusaha sendiri ataupun seorang pengusaha itu sebanyak 19,57%. Usaha buruh tidak tetap ada di angka 16,49%. Pekerja keluarga ada di 14,63%. Pekerja bebas non pertanian ada di 5,11%. Pekerja bebas pertanian ada di 3,82% dan usaha buruh tetap ada di 3,36%. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai jumlah jam kerja. Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam-jam bekerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Nah, jumlah jam kerja ini beragam. Ada yang 7 jam kerja dalam satu hari, ada yang 8 jam kerja dalam satu hari, ada yang 5 hari dalam satu minggu bekerja, ada yang bekerja dalam 6 hari penuh. Apabila kita merujuk pada sebuah data dari BPS,
Data yang saya tampilkan ini merupakan data kondisi pada tahun 2022 di bulan Februari, di mana penduduk bekerja menurut jam kerja secara data 0 jam ataupun sementara dia tidak bekerja, status dia itu bekerja. Namun sementara dia tidak bekerja, bisa dirumahkan sementara dan lain sebagainya. Sebanyak 2,84% secara totalnya, di mana didominasi oleh laki-laki sebesar 2,9% dan perempuan sebesar 2,74%. Kemudian untuk jam kerja dari 1 sampai 34 jam, di mana laki-laki ada di angka 29,76% dan perempuan ada di angka 44 sampai 84%. Apabila kita mengacu pada jam kerja 1 sampai 34 jam, yang artinya dia hanya mungkin bisa bekerja 7 jam dalam sehari dan hanya 5 hari kerja. Jadi misalkan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat saja. Kemudian persentase yang selanjutnya ada 36,71% untuk pekerja yang bekerja sebanyak 35 sampai dengan 48 jam dalam satu minggu, di mana posisi laki-laki lebih banyak sebesar 40,53% dan sisanya sebanyak 30,96%. Dia bekerja sebanyak 35 sampai dengan 48 jam dalam satu minggu, yang artinya bahwa dia bekerja lebih dari 5 hari. Ya, ibarat kata kita pakai yang tadi 7 jam dalam satu minggu, dalam satu hari, dan 5 hari kerja itu kan hanya ada di angka 35. Nah, dia lebih berarti dia 7 jam, misalkan dia 7 jam dalam 7 jam dalam sehari dan bekerja dalam 6 hari secara berturut-turut. Kemudian untuk jam kerja yang di atas 48 jam itu sebesar 24,65%. Jadi jam kerja di Indonesia mayoritas itu bekerja di angka 35 sampai 48 jam dalam satu minggu, dan dengan angka tertinggi 36,71%. Mayoritas penduduk bekerja 35 jam atau lebih per minggu. Kemudian untuk 3 provinsi tertinggi dengan persentase pekerja dengan jam kerja yang berlebih ada di Kepulauan Riau dengan angka 34,31%, kemudian Kalimantan Utara 33,41%, dan yang ketiga adalah DKI Jakarta dengan 30,55%. Sedangkan 3 provinsi terendah dengan 3 provinsi tertinggi dengan persentase pekerja dalam jam kerja terendah ada di Papua 10,50%, NTT 14,85%, dan Sulawesi Utara 19,85%. Kemudian kita akan mengenal ataupun belajar bersama tentang pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu diartikan sebagai pekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lainnya. Di mana pekerja paruh waktu ini didominasi di pedesaan sebanyak 33,7%, dibandingkan di perkotaan hanya sebesar 21,50%. Dengan provinsi dengan persentase pekerja paruh waktu tertinggi ada di Sulawesi Barat, sedangkan provinsi dengan persentase pekerja paruh waktu terendah ada di DKI Jakarta 15,96%.
Kemudian jenis kelamin untuk pekerja paruh waktu kebanyakan ataupun didominasi oleh pekerja paruh waktu perempuan sebanyak 37,10%, sedangkan laki-laki hanya sebesar 20,40%. Kemudian materi yang terakhir, kita akan bahas tentang transformasi struktural ekonomi Indonesia. Di dalam RPJMN 2019 sampai dengan 2024, program strategis Kabinet Indonesia Maju ialah transformasi ekonomi. Didefinisikan sebagai proses yang berkesinambungan untuk A. Memindahkan pekerja dan sumber daya lainnya dari yang berproduktivitas rendah menjadi tinggi, atau disebut dengan perubahan struktural. Yang B. Meningkatkan pertumbuhan dalam sektor yang ada melalui penggunaan teknologi. Dan C. Mendorong daerah-daerah yang potensial sebagai lokomotif pertumbuhan. Dari data World Bank dan United Nations Industrial Development Organization ataupun UNIDO menunjukkan perekonomian negara maju pada 2016 sampai dengan 2019 didominasi sektor jasa sebanyak 69,76%, diikuti agrikultur 16,23% dan industri hanya 14,01%. Adapun upper middle income countries, jasa berkontribusi 55,44%, diikuti agrikultur 24,87% dan industri. Nah, hal ini berbeda dengan yang ada di Indonesia. Secara data, dilihat dari PDB per sektor ataupun sumbangan masing-masing sektor dalam perekonomian, sumbangan terhadap PDB, produk domestik bruto dari masing-masing sektor, dapat kita lihat sejak tahun 1985 sampai dengan 2015 terdapat fluktuatif ya. Di mana pada tahun 1985 PDB Indonesia itu didukung paling tinggi, disokong paling tinggi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Ada di yang warna biru ini. Kemudian berjalan menuju tahun 1990-an, posisi sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan mulai mengalami penurunan dan diikuti dengan peningkatan di sektor yang warna hijau ini ataupun sektor industri pengolahan. Berjalan kemudian, sektor industri pengolahan makin mendominasi sumbangannya terhadap PDB. Sampai dengan tahun 2015, industri pengolahan masih tetap menjadi penyumbang terbesar untuk PDB di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perdagangan, hotel dan restoran. Baru yang ketiga adalah pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Apabila kita merujuk pada data pada tahun 2022, sektor yang mendorong ataupun menjadi penyokong terbesar PDB yaitu adalah sektor industri pengolahan. Masih sangat didominasi oleh industri pengolahan. Berbeda dengan di negara-negara maju yang di slide sebelumnya disampaikan bahwa perekonomian negara maju pada tahun 2016 didominasi oleh sektor jasa. Sedangkan sektor jasa di Indonesia hanya berada di urutan mungkin ke-4 dibandingkan sektor-sektor yang lainnya. Sekian dari materi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.